Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, berkah segalanya. Amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman, kita cek and recheck karena saya tetap ya kepikiran teman-teman yang banyak yang belum terverifikasi nih masalah Pi Network, dan ada beberapa hal yang memang mengganggu juga sih kepikiran. Ya sama lah saya juga gitu kan. Tapi ya siapa tahu kita sama-sama lah bareng-bareng, kita saling support, saling kasih informasi, saling saran ya. Oke, yang pertama, tetapi ini ada beberapa hal ya, tapi bukan bukan fokus satu hal saja. Ada beberapa, seperti biasa, ada beberapa hal yang ya kita obrolin lah. Ini yang pertama, ini saya coba dapat ini ya di X ya. Saya coba screenshot tadi dari Kim Hawong, ini dari zaman bahula ya. Saya coba ngikutin komentar dia memang. Ya walaupun bukan bukan personal yang memang ini ya, tapi kadang pola cara berpikirnya bagus lah. Nah ini problem yang dialamin ini sebenarnya banyak ya, banyak pertanyaan yang dia tanyain ini adalah banyakkan pionir mempertanyakan juga. Nah ini saya translate-nya. Saya mulai menambang pi sejak November 2021 katanya, dan sudah sekitar 3 tahun dan 2 bulan ya, sekitar 3 tahun 2 bulan yang Kim Hong itu saya mengundang 225 orang, dan ada sekitar 70 orang yang menambang yang aktif ya setiap hari rata-rata katanya. Sampai hari ini total pi yang ditambang adalah 36.000 lebih ya. Dan pi yang tidak terverifikasi adalah 35.500. Terlalu banyak katanya, ini yang ini ya. Ini banyak sebenarnya, saya pribadi juga sebenarnya waduh, yang paling besar ya yang belum terverifikasi teman-teman. Teman-teman pasti nanyain juga, banyak juga yang japri ke saya, "Bang, ini gimana yang belum terverifikasi yang paling banyak gitu ya? Apakah itu akan hangus?" Nah, ini Kim Hawong juga menanyakan. Saya memiliki 399 pi yang dimigrasikan ke dompet nih, yang udah dimigrasiin 300, anggaplah 400 ya, kurang dikit. Ke dompet saya, dan 207 katanya yang dapat ditransfer, yang masih di manage checklist yang ditransfer tuh yang warna apa tuh ya? Warna pink ya. Jadi saya hanya memiliki 606 dari total 36.000. Jadi intinya 606 yang sudah fix, yang sudah oke. Pi yang dikreditkan kepada saya sekarang katanya. Oke, inilah yang mengganggu saya. Setelah menambang lebih dari 3 tahun, saya sendiri seharusnya telah menambang lebih dari 600, harusnya telah menambang, yang didapat itu harusnya lebih dari 606 pi, dan lebih dari jumlah pi ini seharusnya dapat ditransfer katanya. Harusnya kalau misalkan 36.000 ya minimal 16.000 kek gitu kan. Dan dengan 70 referensi, sementara referensi yang aktif itu ada 70 orang, itu bukan jumlah sedikit sih. Dan banyak dari mereka yang saya tahu telah KYC. Betul, saya juga sama di akun saya pribadi teman-teman. Itu dari sekian, itu yang gak aktif cuman 24 orang. Sisanya berarti aktif semua menambang, dan setahu saya KYC. Karena memang datanya yang tidak ter-KYC hanya 24 loh. Itu di akun saya pribadi loh ya. Dan oke, kita lanjut dulu yang Kim Hawong. Saya tahu telah KYC katanya dan bermigrasi, namun saya masih memiliki 35.500 pi yang tidak terverifikasi. Begitu banyak yang tidak terverifikasi dan saya bingung. Adakah yang bisa memberitahu saya apa metode migrasi yang digunakan tim inti? Nah ini jujur ya, saya pribadi memang, entah teman-teman di luaran sana kalau tahu ya silahkan komentar di kolom komentar saya. Uh, Metode perhitungan memang ada di white paper dengan rumus matematikanya ya, dengan rumus algoritmanya, teman-teman bisa cek di white paper ada. Tapi secara gamblang dan simple, perhitungan itu sebetulnya untuk yang kita dapatkan masih belum masuk. Nah makanya saya pribadi memang mengalami ini gitu loh. Jadi sekian, harusnya dapat sekian, tapi masih cuma berapa persen gitu. Nah ini teman-teman, jadi saya pribadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya masalah ini, saya sendiri nggak tahu ya. Saya angkat tangan, apa kendalanya, apa problemnya, karena saya yakin seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya misalkan teman-teman nih banyak kan yang punya di atas 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 ke atas, bahkan puluhan ribu ya. Nah tapi yang diterima cuma sekian.
sementara yang ter-KYC udah banyak gitu loh. Itu kan eh, apa ya, kurang make sense lah. Nah, jadi saya harapkan kita tunggu saja dulu. Ini feeling saya ya, feeling saya sepertinya memang menunggu apa namanya, rapih tahapan migrasi akun yang belum pernah migrasi. Sepertinya sih begitu. Kalau yang udah migrasi nih awal 2021 kan ada migrasi itu. Akhir enggak sih, tiap tahun juga ada sih, bukannya 2021 aja. Tapi kalau saya memang nerima 2021 waktu itu. 2021, 2022, 2023 itu ada aja migrasi kan tiap tahun. Nah, tetapi migrasi itu sendiri berlaku kepada akun-akun yang belum pernah migrasi sama sekali. Saya perhatiin sih seperti itu. Jadi entah mungkin teman-teman ada juga sih yang bilang katanya saya udah kedua ya, mungkin ada beberapa akun mungkin ya, tapi saya pribadi yang sudah menerima migrasi pertama itu belum sampai sekarang mendapatkan migrasi kedua. Nah, kalau saya positifnya, saya positif thinkingnya teman-teman, kemungkinan merapikan dulu, menyelesaikan dulu untuk target daripada yang bermigrasi ini. Misalkan target core team migrasi ini anggaplah 10 juta atau 15 juta orang. Nah, belum nyampe nih 10 juta. Sorry nih teman-teman, saya sambil ngerokok kalau ini ya. Jadi kalau apa namanya, migrasi targetnya 10 juta, kalau misalkan baru 8 juta berarti 2 juta lagi nih. Nah, itu yang dikejar akun baru terdeteksi, tercatat bahwa apa namanya, masuk ke migrasi, artinya sudah menerima migrasi. Karena memang di ledger biasanya kan kalau ini tercatat tujuannya kan harus ada catatan di ledger ya. Ya kalau saya sih berpikirnya begitu teman-teman ya. Nah, makanya saya penasaran nih. Saya penasaran, coba nunggu nanti ketika memang sudah tercapai dan diumumkan. Ya, misalkan diumumkan open network misalkan Maret lah gitu ya. Atau mungkin Februari misalkan diumumkannya atau bagaimana. Nah, diumumkan. Biasa kan ada pengumuman pencapaian tuh, pencapaian sekian orang yang lolos migrasi segala macam. Pasti ada lah insya Allah. Ya, saya sih prediksi begitu. Biasanya karena itu kan merupakan sebuah kebanggaan. Pencapaian itu kan setiap developer mencapai apa. Kadang-kadang kan kita merhatiin di X juga banyak. Followers sudah mencapai sekian segala macam. Itu kan kebanggaan mereka bahwa project mereka itu diadopsi oleh banyak orang. Nah, Pai juga kemungkinan sih nanti pencapaian berapanya itu pasti diumumkan, pasti diinformasikan di beranda ya, seperti itu. Nah, makanya saya masih penasaran, saya masih positive thinking lah, artinya oke, koin kita masih tertahan, tetapi saya tidak dijadikan sebuah kekhawatiran yang bagaimana karena ketika pun, karena itu kan muncul angka ya di layar kita dan core team pun tahu kan, nggak mungkin juga lah artinya serta merta itu akan hilang hangus begitu saja. Wah, udah komunitas puluhan juta juga kecewa kan gitu. Jadi saya masih positif aja bagi teman-teman yang mempertanyakan kasus masalah seperti ini ya. Kalau saya pribadi ya, jadi nggak usah ditanyakan ulang. Kalau saya pribadi berpikir seperti itu karena saya juga mengalami. Artinya sekian ribu tapi yang masuk baru sekian ratus, sementara yang ter-KYC sudah mencapai 70% misalkan referral kita. Harusnya tidak segitu yang kita dapat misalkan begitu ya. Nah, jadi intinya ya oke, kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja seperti apa dan bagaimana ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Ini kan ada akun di X ini Pin Network Dog katanya. Wah, Pin Network dia. Jadi P-Dog Mimi. Nah, ini jadi tertarik, ada rekan saya juga yang menanyakan di grup seperti ini ya. Dan saya penasaran, saya cek ya. Jadi sebelum ini juga ada banyak ya yang mengatasnamakan awalnya pi apa gitu. Apa ya contohnya ya. Kecuali Pibrat ya. Pibrat sih nggak tahu juga nih. Karena core team tidak terlalu banyak merespon ke Pibrat juga gitu loh. Tetapi sejauh ini Pibrat masih safety, masih aman diakses dan lain sebagainya. Transaksi segala macam, transaksi PIB-nya ya. PIB-nya, kemudian saya coba transfer Sidra aja juga ke PIB-nya yang walletnya itu masuk kok gitu kan. Jadi masih inilah, tapi saya nggak tahu gitu loh. Cuman yang harus saya garis bawahi teman-teman, kalau untuk yang saya pahami, P-Core Team intinya P-Core Team tidak pernah membuat token lain selain Pi. Adapun di luar itu yang
betul-betul Pi Network approve, ya artinya yang betul-betul Pi Network sudah mengetahui, sudah oke, sudah ACC dan lain sebagainya hanya dua, yaitu Fireside Forum, ya ada token di dalamnya, ada poin di dalamnya yang bisa dibeli oleh Picoin. Kemudian yang kedua adalah PCM. Nah, dua jenis token ini, ya hemat saya yang saya pelajarin itu sudah approved by core team. Artinya sudah oke, walaupun belum secara gamblang core team menginformasikan bahwa ini begini belum. Tetapi yang jelas kalau untuk Fireside Forum kan Nicholas pernah menjelaskan, artinya memang mereka yang buat, ya. Kalau untuk token yang di Fireside itu berupa poin sih. Kalau saya sih ngeliat itu bukan token tapi poin. Karena belum ada white paper daripada Fireside Forum, white paper terpisah dan roadmapnya, ya. Sementara masih berupa poin di medsosnya Pi Network. Kemudian PCM, kalau PCM sudah berupa token karena memang dia sudah ada di desentralisasi exchanger, kita bisa sell di sana, bisa buy di sana, bisa gunakan buat belanja dan sebagainya, ya. Artinya sudah launching, sudah listing di DEX, ya. Nah, untuk ini ada lagi Pi Network Dog. Ya, the trend is clear katanya. Wah, tren ini sangat jelas gitu. Pido keep gaining on Max, ya. Jadi di Max Global itu salah satu exchanger global, ya level atas lah exchangernya. Tapi bukan berarti, ya gitu loh, bukan berarti serta merta setiap segala sesuatu yang mencantumkan atau mengaitkan nama Pi itu adalah merupakan satu integrasi dengan Pi Network. Tidak, teman-teman, hati-hati, ya. Teman-teman hati-hati. Jadi hanya 3 tadi yang saya sebutkan. Di luar itu belum ada approval dari core team. Dan saya tidak melihat apapun itu nama, termasuk Pi Bright juga. Itu tidak ada sedikit pun singgungan-singgungan atau apapun itu terkait dengan Pi Bright dengan Pi Network. Ya walaupun memang tidak diperkarakan untuk logonya yang mirip dengan Pi Network segala macam, belum. Kita nggak tahu karena core team ini kan sangat-sangat padat, sibuk buat ngatasin dan ngondisin sekarang, apalagi mengarah ke peluncuran open network, teman-teman. Jadi gini, untuk perkara ini, ya perkara yang banyak nyerempet nama Pi, kita harus pahami dulu. Ada sedikit saya sharingkan ini, teman-teman, nggak apa-apa ya, agak panjang. Saya ingin sharing buat teman-teman itu adalah jenis-jenis digital project, ya, jenis-jenis digital project secara online yang kita bisa akses via handphone, kita bisa akses via PC, via laptop, ya apapun yang sifatnya online kita bisa akses. Apa aja jenis digital project? Yang pertama yang saya temukan selama ini, sejauh ini, ya, yang saya pelajarin, yang pertama adalah crypto development. Pengembangan kripto ini, ya teman-teman juga yang bermain di kripto kan banyak sekali project kripto, ya. Namun di sini ada 2 terpecah juga project kripto ini. Ada yang memang new development, ada yang memang old development. Artinya yang new development ini dia adalah pengembang baru yang membuat sebuah komunitas untuk menciptakan sebuah token atau koin, ya. Contoh misalkan apa yang baru, yaitu yang kita ini Pi, ya. Kemudian koin-koin meme, baik itu dari melalui jalur seperti apa, airdrop segala macam. Ada yang juga langsung ke koin, ada yang juga token, ya. Artinya ini adalah pengembangan baru, ya, untuk yang nomor 1 jenis crypto development, ya, jenis digital project. Nah kemudian yang kedua old development. Tadi kan new development adalah pengembangan project crypto yang baru lahir. Ada yang memang pengembangan project crypto tapi yang udah lama kriptonya. Nah ini yang harus kita pahami. Pengembangan yang lama ini adalah lebih fokus, lebih concern kepada pengembangan ekosistemnya dan maintenance daripada marketnya. Itu rata-rata. Makanya yang lama pun dia adakan lagi aplikasi untuk penambangan, dia adakan lagi aplikasi untuk market, apakah itu berhubungan dengan NFT atau apa, itu semata-mata untuk ekosistem, memperluas dan memperkuat daripada ekosistem dia untuk mendapatkan value yang semakin lama semakin naik. Tujuannya ke sana. Itu yang lama loh. Jadi ada 2, ada yang baru, ada yang lama, ya, kalau untuk pengembangan kripto. Nah,
apa namanya, baik yang baru ataupun yang lama itu juga tergolong dari dua jenis, yaitu ada yang memang pakai biaya, ya kita menjalankan, kadang menambang juga ada yang gratisan, ada yang juga pakai biaya. Ada yang juga memang apa namanya, yang gratisan itu ya model airdrop, ya kita banyak gratisan. Ya walaupun ada orang mengatakan gimana gratis bang, itu adalah kuota. Ada juga yang kadang gas fee, ya betul, memang kita bayar. Tetapi maksudnya artinya kita tidak dalam status membeli sengaja investasi dalam jumlah besar, tidak seperti itu gitu loh. Nah ini kita harus bedain. Nah itu yang jenis digital project yang pertama, yaitu crypto development. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah investment development. Investment development ini adalah user apa namanya, melibatkan diri ya. User itu pengguna itu kita melibatkan diri dalam deposit atau investasi. Biasanya banyak banget lah, beragam ya. Nah, baik itu yang melibatkan kripto atau dalam fiat atau bahkan dalam produk NFT dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, di kripto pun ada yang menggunakan kripto, tapi jenisnya bukan crypto development, dia jenisnya adalah investment development. Jadi kita harus berbayar di situ, depo namanya. Makanya banyak yang apa namanya, nggak mau BO bisnis online BO itu kan. Nah, itu yang kelas-kelas seperti itu. Kalau yang menggunakan fiat ya bisnis online yang kita investasi 500.000, nanti profit akan dapat 1,5 juta misalkan. Dengan menggunakan aplikasi A, B, C, D, wah banyak banget. Nah, di dalam investment development yang harus kita ketahui adalah banyak ragam sistem yang digunakan. Ragam sistem yang digunakan diantaranya apa? Memang kalau investasi murni ada, tetapi kita harus jeli mana yang betul-betul investasi dan transparansi dalam pembagian profit. Ya, profit sharing kepada pengguna. Ada juga yang menggunakan multi level marketing. Itu yang tadi saya bilang, bukan hanya kripto sama fiat, tapi ada juga produk. Ada juga yang fokus di fiat, di money, itu yang disebut ponzi, menggunakan sistem ponzi. Ada juga ya menggunakan rekrutmen dan sebagainya, tetapi dengan sistem tersendiri. Kalau saya jelasin sistemnya panjangan satu-satu, ribet lagi gitu teman-teman. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua itu ya, untuk jenis digital project investment development, jadi ada yang pakai modal. Kalau tadi kripto juga memang ada yang pakai modal kan. Nah kemudian yang ketiga, jenis digital project secara garis besar ya, itu adalah media sosial profit sharing. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama crypto development, yang kedua investment development, yang ketiga adalah media sosial profit sharing. Di mana di medsos profit sharing ini komunitas itu pengguna itu melibatkan diri dalam program yang disuguhkan oleh medsos tersebut. Baik itu dia harus ada investasi atau modal, atau mungkin hanya dalam bentuk kreativitas saja, kan banyak tuh. Ya nggak apa-apa saya katakan, misalkan ada apa namanya, ada Facebook ya, ada apa lagi, TikTok ya, ada snack video dan sebagainya. Itu mereka menghasilkan. Bagi mereka yang fokus menggarap itu, kan di dalamnya juga ketika ada satu programnya memang kita harus pakai modal, ada yang memang kita hanya kreativitas saja, nanti dapat poin-poinnya bisa diuangkan, ada banyak. Dan kita bisa sell juga di TikTok, kan rame tuh, banyak yang berhasil juga ya, nembus target sekian segala macam, akhirnya kita dibayar banyak. Kita tinggal mau rajin aja bikin video misalkan ya, di video-video pendek di medsos bisa di-share. Ada yang juga melalui Facebook yang berhasilnya bayar puluhan juta setiap bulan, ada juga banyak. Itu adalah media sosial profit sharing, artinya kita mendapatkan keuntungan dari media sosial. Jadi ada, kalau saya mohon maaf ini teman-teman, mungkin teman-teman lebih tahu ya, lebih banyak tahu. Tapi saya hanya yang saya tahu nih diklasifikasikan sejauh ini mungkin seperti itu. Ada crypto development, investment development, sama media sosial profit sharing. Nah, platform yang digunakan yang harus kita tahu adalah yang pertama aplikasi. Ya, aplikasi ini berupa Android, ya, Apple, ya, Android sama Apple kan beda. Kemudian ada PC software, ya, software PC. Yang kedua adalah platform website, ya, platform tadi kan aplikasi, yang kedua website. Jadi macam-macam. Ada yang kita bisa aksesnya hanya website saja, aplikasinya nggak ada. Aplikasi Android nggak ada, Apple nggak ada, softwarenya juga nggak ada, tapi kita website aja aksesnya, ada juga kayak gitu ya. Jadi jenis digital project ini yang 3 macam tadi di atas itu yang saya sebutkan, ada di mana nih? Ada di aplikasi atau di website aja, atau di dua-duanya ada juga teman-teman, atau mungkin medsos-medsos yang lain ya. Di Android itu kan macam-macam, ada medsosnya, ada Telegram ya, bot itu kan yang kripto. Nah itu kan berarti ada di Android aplikasi jatuhnya kan gitu, tetapi combine dengan website, ada websitenya gitu teman-teman ya.
Jadi itu dulu yang kita pahami. Jadi jenis-jenis digital project, sehingga apa maksud saya ke arah sini? Artinya seperti yang kita lihat di sini, tapi Network Dogpy ini adalah satu project ya di luar core team. Artinya project yang memang jadi kan setiap sesuatu yang viral di dunia ini rata-rata orang itu diserempet namanya supaya ikut terangkat, ikut punya familiar. Ya, jadi ada nilai jual di situ dia. Nah, karena memang ini lagi trending nih, orang kan ikut tuh, latah lah. Bukan hanya di Indonesia. Jadi penyakit latah ini kan di seluruh dunia, di seluruh negara. Artinya ketika ada yang trending, dia ikut menyerempet, agak mirip-mirip namanya, supaya ada nilai jual karena udah tahu nama itu sudah trending, punya nilai jual. Nah, dia ingin ikut mendapatkan nilai jual, dia nyerempet, didekat-deketin gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai artinya segala sesuatu hal yang baru yang nyerempet itu seolah-olah oh ini benar ini, jangan dulu, hati-hati ya, karena banyak penipuan. Itu yang saya khawatirkan, banyak sekali penipuan. Kita klik satu link aja habis koin Anda gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati, harus waspada ya. Kemudian security daripada handphone yang digunakan juga kita harus benar-benar antisipasi, harus benar-benar jeli ya. Mana yang kalau teman-teman sering buka explore handphone, coba cek-cek folder mana yang asing itu langsung delete aja. Ya itu sederhananya, delete aja. Ya walaupun nanti biasanya kalau memang sudah terkontaminasi folder itu akan ada lagi. Tapi setidaknya kita ada usaha lah. Ya selain daripada scan dengan alat scanner, kemudian kita manualnya juga cek. Kita folder-folder yang asing yang memang tidak ada di aplikasi yang ada di handphone kita udah langsung buru-buru delete. Itu bahaya. Konektivitas juga kita harus cek websitenya, aplikasi segala macam gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang ini seperti itu. Kemudian oke, kita itu segitu aja dulu. Kita next selanjutnya ini teman-teman masalah KYC. Ini lagi-lagi saya KYC ini memprihatinkan teman-teman. Sangat memprihatinkan. Ini yang pertama nih, kita langsung aja. Ini kalau misalkan di dashboard klik menu di atas. Ini kan teman-teman kemarin kan teman-teman baca nih. Ya, baca nanti saya nggak sempat baca sih ya, tapi nggak apa-apa, kita coba cek dulu deh. Oke, langsung aja deh teman-teman. Nah, teman-teman ini kita klik menu ya. Klik menu di sini, kemudian teman-teman kemarin kan ada di beranda tuh, tapi sekarang kan ya di sini mainnya checklist sama KYC aja. Teman-teman yang ada tombol KYC sebelah kiri, ini kan ada kuning nih checklist nih. Nah, sebelah kiri ada KYC. Itu klik aja yang belum melakukan KYC sesegera teman-teman ya. Segera mungkin yang belum melakukan checklist KYC. Nah, ini teman-teman menu, kemudian ada halaman dukungan, maka akan masuk ke halaman seperti ini teman-teman ya. Ini ada KYC in email request, kemudian account setting in email request, kemudian p-help in email request, kemudian wallet dan browser in email request. Nah, bagi kasusnya teman-teman yang mungkin problem di nama ya, ada mungkin nama depan tidak tercantum, tidak sesuai dengan KTP misalkan ABC, A-nya nggak ada nih, cuman BC doang. Nah, ini kan ada akun setting and email request di sini. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, nih kalau saya ya kemarin ya, nanti saya tunjukin, saya juga ngerjain kemarin. Ini yang kedua akun setting, kemudian dia akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini pengaturan akun. Perubahan akun tidak dapat dilakukan melalui email atau formulir permintaan ini, katanya begitu. Karena kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi dengan aman bahwa permintaan tersebut berasal dari pemegang akun yang asli. Dengan kata lain, kami tidak dapat memproses permintaan untuk mengubah nama pengguna, nomor telepon atau kata sandi Anda di masa mendatang. Di masa mendatang, katanya, tim inti berharap dapat mengembangkan fitur dalam aplikasi untuk melakukan perubahan akun dengan aman. Harap perhatikan, ini adalah tulisan-tulisan yang memang sudah lama, teman-teman. Jadi bukan yang baru, makanya perkataannya seperti ini. Di masa mendatang, tim inti berharap dapat mengembangkan fitur. Nah, karena kemarin ada informasi notif bahwa P-Core Team memberikan, bahkan kemarin kalau nggak salah saya baca, tapi saya barusan lupa nyimpen ya. Artinya websnya itu halamannya sebelah mana yang berbayar itu. Nah, kemudian melakukan perubahan akun dengan aman, harap perhatikan bahwa nama di profil adalah nama panggilan atau nama biasa dan bukan nama depan dan belakang yang Anda masukkan saat mendaftar periode perubahan nama. Oke. Ini di bawahnya teman-teman, untuk permintaan penghapusan akun silahkan kunjungi ini kalau untuk menghapus. Nah, untuk mengajukan pergantian nama, kemarin saya coba ngajuin pergantian nama dari sini teman-teman kalau saya. Tapi ya kalau ada saran teman-teman silahkan tolong bantu
kenapa saya minta teman-teman tulis di kolom komentar untuk sharing, karena apa yang saya sampaikan ini adalah bukan satu-satunya yang benar gitu loh. Ini adalah upaya saja. Tapi saya minta teman-teman bagi yang memang betul-betul berhasil, coba diinformasikan langkah-langkahnya di kolom komentar ya. Jadi kita tolong teman yang lain lah. Ya, kita bantu teman-teman pionir yang lain. Nah, kalau saya memang kemarin karena nama di aplikasi dengan KTP itu jauh berbeda. Saya coba saya coba ngajuin lewat sini. Ini konfirmasi email yang sudah terverifikasi di akun. Kemudian nama pengguna yang sudah tercantum. Kemudian Anda berasal dari negara mana, status Indonesia, kirim. Berapa perkiraan tanggal membuat akun, diperkirakan saja. Kemudian Android atau iOS, saya pakai Android. Nah, di sini tambahkan, coba saya perbesar ya. Tambahkan saya ke dalam daftar email untuk mendapatkan pemberitahuan. Nah, ini artinya bukan merubah tetapi untuk mendapatkan pemberitahuan supaya Korti membantu. Di sini kan ada pilihan ganti nama, ubah nama pengguna ya. Nah, ini saya gedein lagi nih. Ganti nama, ubah nama pengguna, ubah nomor telepon. Kita mau yang mana nih problemnya? Kalau saya kemarin nah ini nih enak nih. Oke, nah ini. Kemarin saya ganti nama saja yang dicentang satu. Karena ya, ganti nama sama ubah nama pengguna. Sorry. Iya bener, saya ubah nama pengguna ding, bukan ganti nama. Kalau ganti nama berarti nama sesuai KTP, tapi kalau saya kan hanya nama pengguna saja. Jadi saya yang nomor 2 dicentang kemarin. Dan nomor saya nggak ganti, kemudian kata sandi enggak, laporan akun duplikat juga enggak, saya cuma nomor 2 saja. Dan kemudian saya tulis di sini, jelaskan perkaranya apa, kemudian alasannya apa, pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah. Ya gitu ya. Kemudian langsung klik yang mengirim ini nih, klik mengirim gitu. Kalau ini seret dan jatuhkan, ini kalau misalkan memang ada file. Kalau di PC kan enak ya, ada folder nih, ada file, tinggal diseret aja, tempel di sini. Kalau misalkan memang kita sudah menjelaskan, bikin surat lah, artinya kayak surat gitu, bikin ngetik lama gitu dalam bentuk Microsoft Word misalkan. Kalau di komputer enak, tinggal diambil aja file, seret, masukin ke sini kan gitu, atau dilampirkan. Kalau saya kemarin cuma ngetik aja di sini teman-teman. Nah, ini adalah langkah-langkah di mana upaya kita untuk mengganti nama. Kalau untuk ganti nama ini ada pilihannya, silakan aja ya. Oke, itu kemudian, nah ini yang kemarin salah satu problemnya juga selain daripada ganti nama juga. Di sini kan batas waktu untuk memigrasi PIN Anda. Di sini ada nih, saya foto tadi ya. Tadi sebelum record saya foto ini handphonenya. Timer Anda dijeda karena KYC sedang ditinjau. Nah, KYC ini nggak bergerak nih. Karena KYC sedang ditinjau. Karena tadi perubahan nama tadi yang saya sampaikan. Nah, ini yang sedang ditinjau selama lebih dari sebulan. Pengaturan waktu di masa mendatang akan membedakan antara kelambanan Anda dan blok sistem. Hanya blok sistem yang akan menjadi pengatur waktu. Jadi ini berhenti teman-teman ya. Kalau ini sudah oke, ke bawah hijau. Nah, di sini tunggu hasil KYC, dan ini nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Kita hanya tinggal nunggu. Karena hijau sudah ngajuin, tapi di sini tinggal tunggu hasil KYC. Statusnya seperti ini teman-teman. Nah, KYC kamu ditolak, tetapi saya sudah ngelakuin banding ya, melakukan banding pengajuan nama. Nah, ini makanya banding yang kayak tadi itu, lakukan banding. Kemudian kan di sini kalau misalkan kita ditolak kan ada tombol banding tuh, tinggal klik aja, tapi bukan gambar jam gini loh. Di sini ada tulisan ajukan banding, kita klik aja ajukan banding, kemudian kita ikutin, mirip kayak tadi yang kita ganti nama melalui email. Nah, itu nanti kita ikutin aja. Setelah itu ikutin, ininya akan seperti ini, dia akan seperti jam. Artinya apa? Artinya kita masih nunggu nih bandingan saya ini antara benar-benar ditolak atau gimana. Karena ini saya klik dimanapun ini udah nggak bisa diapa-apain ya. Ini banding tolak segala macam nggak bisa apa-apain. Jadi artinya ini tinggal menunggu kalau teman-teman yang sudah melakukan seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, ini kemarin terima kasih penetwork Anda dan terima kasih kalau sudah ketika melakukan banding. Jadi ini emailnya, di email ya. Jadi ini teman-teman ya, seperti itu. Banyak kasus yang memang harus kita upayakan gitu loh. Saya kepastian tidak bisa dipegang bahwa ini pasti berhasil, tidak. Semua tergantung kepada
upaya kita dan mungkin respon daripada core team teman-teman. Jadi setidaknya tidak ada salahnya ini yang saya lakukan. Barangkali teman-teman belum nyoba, ya silahkan coba gitu. Mudah-mudahan membantu gitu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman untuk Pi Network kali ini pembahasannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian, salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya hanya berniat sharing aja buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.